Di masa lalu hiduplah seorang dokter psikopat yang berambisi untuk menemukan terobosan baru di dunia medis. Menurutnya otak adalah bagian paling menarik dalam kehidupannya. Dengan menguasai sistem saraf pada organ tersebut, ia merasa memiliki kuasa untuk mengendalikan hidup selayaknya Tuhan. Ambisi itu mendorongnya untuk membunuh manusia dan menjadikannya bahan eksperimen. Ia dijuluki dengan sebutan headhunter karena selalu mengincar kepala korban. Sosoknya tidak pernah terungkap karena dia melakukan kejahatannya dengan penuh perhitungan. Publik mulai gusar dan takut menghadapi teror dari headhunter. Pemerintah berusaha melakukan yang terbaik untuk mencari solusi dan akhirnya mereka menemukan sebuah metode antisipasi jangka panjang. Pada tahun 95, profesor bernama Daniel berhasil menemukan gen psikopat. Dengan gen tersebut manusia bisa mendeteksi bibit psikopat sejak dalam kandungan. Tes ini diklaim memiliki tingkat keakuratan hingga 99% dan 1% sisanya adalah gen jenius. Itu artinya di antara 10 gen yang melakukan tes dan dinyatakan memiliki gen psikopat, maka hanya satu di antara mereka yang memiliki kemungkinan gen jenius, karena kedua gen tersebut sangat identik. Pihak pemerintah ingin setiap janin diperiksa, dan apabila dinyatakan memiliki gen psikopat maka janin tersebut harus segera digugurkan. Namun rencana itu menentang hak asasi manusia dan pada akhirnya presiden menolak rancangan undang-undang tersebut. Suatu ketika headhunter ingin penelitiannya segera diselesaikan. Setelah menyerang sekelompok keluarga di malam hari headhunter pulang, namun ternyata rencananya itu berakhir dengan kegagalan. Keluarga korban yang selamat berhasil mengidentifikasi dirinya sebagai pelaku. Pada akhirnya headhunter ditangkap dan istrinya yang mengetahui hal itu sangat kecewa. Istri headhunter yang bernama Jen sedang hamil, dia menemui Profesor Lee dan dia memutuskan untuk memeriksa janinnya. Keputusan itu membuatnya sakit hati, karena ternyata putranya mewarisi gen psikopat. Dia bukan satu-satunya wanita yang melakukan tes saat itu. Ada seorang wanita yang juga dinyatakan memiliki janin dengan gen psikopat. Walau demikian dia percaya bahwa anaknya tidak akan tumbuh menjadi orang jahat, karena mendiang suaminya memiliki pribadi yang baik. Mendengar hal itu Jen merasa tidak memiliki harapan karena suaminya adalah seorang pembunuh yang tidak memiliki perasaan. 25 tahun kemudian, warga mulai melupakan tragedi kelam yang terjadi di masa lalu, namun ketenangan itu sirna ketika sosok pembunuh kembali meneror warga dan menggemparkan publik. Perbuatannya mengingatkan luka di masa lalu di mana pembunuh itu diidentifikasi sebagai psikopat, dan hal tersebut menimbulkan pertanyaan besar apakah dia keturunan headhunter atau bukan. Di saat-saat genting seperti itu seorang petugas polisi baik hati berusaha melakukan yang terbaik untuk melayani masyarakat. Jung Borem itulah namanya. Borem adalah pemuda polos yang sangat peduli terhadap sesama. Dia sangat rendah hati dan juga pandai bersosialisasi di lingkungan tetangganya. Barem cukup dekat dengan seorang nenek, dia selalu menyempatkan waktunya untuk membantu nenek tersebut kapanpun dan dimanapun. Karena kebaikan itulah yang mendorong sang nenek untuk menjodohkan Borem dengan cucu semata wayangnya bernama Oh Bongi. Akan tetapi Bongi yang masih duduk di bangku SMA, tidak terlalu menanggapi kemauan sang nenek. Begitu juga dengan Borem yang sudah menganggap Bongi sebagai adiknya sendiri. Kendati demikian sang nenek selalu percaya bahwa Borem adalah pria yang pantas untuk cucunya. Di sisi lain Bongi sendiri diam-diam menaruh perasaan kepada Borem, akan tetapi dia terlalu malu untuk mengakuinya. Hampir setiap hari Barem selalu memberi perhatian lebih kepada Bongi. Dia selalu mengkhawatirkannya jika pulang terlambat dan selalu mencemaskannya jika terjadi sesuatu. Sikap itu membuat Bongi luluh dan pada akhirnya dia mengungkapkan perasaannya. Namun Bongi merasa tertolak ketika Borem hanya menganggapnya sebagai adik. Sudah 25 tahun headhunter mendekam di penjara sebelum menerima hukuman matinya. Walau begitu negara kembali terancam setelah sosok pembunuh berantai kembali meneror warga. Seorang detektif bernama Muchi, berusaha melakukan yang terbaik untuk menyelidiki kasus tersebut. Dalam prosesnya seorang reporter bernama Hongju melibatkan diri ke dalam penyelidikan. Dia akan mengumpulkan bukti untuk dijadikan konten pada acara TV bernama Sherlock. Pada akhirnya Muchi dan Hongju saling bekerja sama untuk mengungkap kasus pembunuhan tersebut. Di masa lalu Muchi dan kakaknya berhasil bertahan hidup ketika headhunter merenggut nyawa orang tuanya. Namun kakak Muchi mendapatkan luka parah dan dia mengalami cacat seumur hidup. Luka lama tersebut menumbuhkan ambisi pada diri Muchi untuk balas dendam. Dia selalu bersumpah akan mencari putra headhunter dan membunuh headhunter di hadapan putranya itu. Dia ingin putra headhunter merasakan apa yang dia rasakan di masa lalu, karena menurutnya itu adalah hukuman yang pantas dan setimpal untuknya. Sebagai pastor kakak Muchi menemukan kedamaian yang begitu berarti. Setelah dia memaafkan perbuatan headhunter di masa lalu,
Namun Muci sebagai adik menentang sikap kakaknya itu, karena dia masih marah atas apa yang telah terjadi. Perbedaan itu menciptakan jarak dan membuat hubungan mereka tidak harmonis. Bukan hanya Muci, Hongju juga ternyata memiliki dendam pribadi kepada Headhunter di masa lalu. Headhunter menculik dia dan adiknya saat orang tua mereka pergi. Hongju berhasil selamat sementara adiknya tidak. Hongju merasa sangat bersalah dan dia memutuskan untuk hidup seorang diri, karena menurutnya dia tidak pantas untuk hidup bahagia bersama orang tuanya setelah apa yang terjadi. Pada akhirnya Hongju hidup dengan ideologi tersebut dan dia tidak pernah menceritakannya kepada siapapun, bahkan ayah Hongju yang bekerja sebagai detektif menganggap dirinya sudah tiada. Sama halnya seperti Muci, Hongju sangat ingin membalaskan dendamnya kepada Headhunter, namun ia belum memiliki kekuatan yang cukup untuk menghadapinya. Di suatu hari Barem harus menerima kenyataan pahit ketika teman dekatnya yang bernama Ciguk terluka secara misterius. Kondisinya kritis dan dia dilarikan ke rumah sakit. Kejadian itu secara teoritis berhubungan dengan kasus pembunuhan berantai yang sedang diselidiki oleh detektif Muci. Sebagai teman Barem memutuskan untuk menyelidiki kasus tersebut dan sejak saat itulah dia mulai dekat dengan Muci. Waktu berlalu dan korban terus berjatuhan, Muci terus menyelidiki kasus tersebut dan dia menyimpulkan bahwa pelaku merupakan psikopat yang membenci Tuhan. Hal itu terbukti karena dia selalu meninggalkan jejak berupa ejekan kepada Tuhan, mulai dari membunuh korban di dekat gereja, mengukir salib di tubuh korban dan sebagainya. Setelah lama tidak terlihat, Profesor akhirnya kembali saat mendengar kasus pembunuhan berantai. Dia tahu bahwa pelakunya kemungkinan besar adalah putra Headhunter karena dia sudah memeriksa gennya di masa lalu. Namun dia harus membuktikannya sendiri karena bisa saja putra Headhunter memiliki gen jenius. Pada akhirnya Profesor menemui Jen, istri Headhunter, untuk melihat situasi. Nampaknya putra Jen yang bernama Johan bekerja di rumah sakit sebagai dokter. Jen sepertinya menutupi sesuatu, karena dari gelagatnya cukup mencurigakan. Pada akhirnya Profesor pergi ke rumah sakit dan dia melihat langsung bagaimana Johan menjalani kesehariannya. Johan seperti pria dingin dan tidak kenal rasa takut. Hal itu terbukti ketika Johan berhadapan dengan preman yang berontak dengan panik karena temannya terluka. Dia tidak segan untuk mengacungkan pisau dan berkata bahwa dirinya ahli dalam menggunakan alat tersebut. Bagi Profesor hal itu sudah cukup membuktikan bahwa Johan memiliki tanda-tanda psikopat, namun dia masih belum bisa menyimpulkan apakah Johan yang melakukan kejahatan ini atau bukan. Semasa hidupnya Bongi memiliki trauma mendalam yang membuatnya tidak bisa menyeberangi jembatan saat hujan. Di masa lalu saat hujan deras mengguyur daerahnya, Boki pernah dilecehkan oleh seorang pria di bawah jembatan. Detektif Muci berhasil menangkap pria itu dan menjebloskannya ke penjara. Walau begitu, kenangan buruk tersebut meninggalkan duka yang sangat dalam dan Bongi tidak pernah bisa melupakannya. Hingga saat ini nenek Bongi selalu merasa bersalah karena tidak bisa menjaga cucunya saat itu. Sebagai gantinya dia selalu berusaha merawat Bongi sebaik mungkin. Suatu ketika saat nenek Bongi sedang mencari nafkah dan bekerja sebagai cleaning service, secara tidak sengaja dia bekerja di rumah Johan dan semuanya nampak baik-baik saja. Namun ketika Johan pergi meninggalkan rumah, nenek Bongi menemukan sebuah ruangan bawah tanah yang cukup mencurigakan. Di dalamnya terdapat banyak sekali foto korban pembunuhan yang baru-baru ini terjadi. Nenek Bongi terkejut dan dia menyadari bahwa Johan adalah seorang pembunuh. Nenek Bongi pergi dengan panik ketika Johan kembali ke rumahnya. Nenek Bongi pergi sembari membawa foto untuk bukti, dan Johan yang mengetahui itu terpaksa harus merebut nyawanya. Barem tidak sempat membantu karena dia terlambat menyadari panggilan dari nenek Bongi. Ketika Barem mengejar sosok Johan, dia mengalami kecelakaan dan Johan berhasil kabur dengan identitasnya yang belum terungkap. Bongi sangat sedih ketika tahu neneknya sudah tiada. Ia merasa bersalah karena pernah menyalahkan neneknya atas kejadian yang menimpanya di masa lalu. Dengan Barem yang terus ada di sisinya, Bongi percaya bahwa dia bisa melewati cobaan ini bersamanya. Petunjuk semakin mengarah kepada Johan akan tetapi detektif Muci dan Barem belum menyadarinya. Satu persatu potongan teka-teki mulai terkumpul dan mereka berusaha untuk merangkainya. Sebagai detektif Muci berusaha menggunakan ilmu deduksinya untuk menggabungkan observasi dengan logika, dan setelah itu dia akan menarik kesimpulannya. Dalam acara jumpa pers, Muci berusaha menjawab pertanyaan media terkait kasus yang sedang ditangani. Muci berkata bahwa kasus nenek Bongi juga berkaitan dengan kasus tersebut, dan kini dia sedang berusaha mencari tahu motif pelaku yang sebenarnya. Di akhir pertemuan itu secara misterius si pelaku menghubungi Muci dan memberitahunya bahwa dia telah menculik seorang anak. Dengan suara yang disamarkan pelaku itu berkata bahwa dia tidak asal dalam mencari korban dan dia punya alasan kuat untuk memilih mereka. Jika Muci bisa mengetahui alasannya,
maka nyawa anak itu akan diampuni. Orang itu meminta Muci untuk memberikan jawabannya pada acara TV Sarelok yang dipegang oleh Hongju secara langsung. Jika sampai akhir acara itu dia belum bisa menemukan jawabannya, Sandra akan mati. Muci menerima tantangan itu demi menyelamatkan korban. Ia membentuk tim bersama Hongju dan satu detektif lainnya. Mereka menjadikan rumah sebagai markas dan mulai mengasah otak untuk memecahkan teka-teki tersebut. Waktu berlalu dan akhirnya Muci mendapatkan jawabannya. Dari setiap korban yang sudah diinvestigasi, Muci menarik kesimpulan bahwa mereka berkaitan dengan dongeng tentang 7 dosa besar, mulai dari nafsu, malas, sombong, tamak, rakus, iri hati dan amarah. Muci tahu bahwa si pelaku adalah sosok yang membenci Tuhan dan beranggapan bahwa orang yang tidak melakukan dosa sebagai pendosa. Singkatnya, pelaku itu memilih korban yang tidak melakukan hal tersebut, terkecuali nenek Bongi karena kematiannya saat itu tidak terduga. Anak kecil yang dijadikan Sandra adalah perwakilan dari dosa amarah. Muci menjawab pertanyaan si pelaku tentang kenapa dia memilih anak tersebut sebagai korban. Jawabannya adalah itu karena anak tersebut tidak memiliki amarah. Jawaban tersebut ternyata salah karena sebenarnya korban yang mewakili dosa amarah adalah kakakmu, kata si pelaku. Sosok manusia yang tidak memiliki amarah kakak Muci bernama Muwon. Dia pernah tampil di acara TV dan berkata bahwa dia tidak lagi marah kepada headhunter karena sudah memaafkan perbuatannya. Ketika rekaman ditampilkan terlihat bahwa si pelaku sudah menangkap Muwon, dan semua orang yang melihat tayangan itu terkejut. Ternyata pelaku sudah merencanakan permainan ini khusus untuk Muci, karena dia merasa terganggu olehnya. Muci yang tidak tahu apa-apa mulai panik dan dia menangis dan memohon kepada pelaku itu untuk menghentikan aksi kejamnya. Waktu acara semakin habis dan si pelaku tidak mau mendengar, pada akhirnya Muwon tewas dalam siaran langsung tersebut. Sebelum Muwon terbunuh, Bongi melihat acara Sherlock. Bongi mendengar pengakuan dari si pelaku yang telah membunuh neneknya ketika video ditampilkan. Bongi menyadari bahwa si pelaku ada di sebuah gereja yang sebelumnya pernah dia datangi. Amarah menariknya untuk melakukan balas dendam. Bongi membawa sebilah pisau dan mendatangi gereja tersebut tanpa menghubungi polisi terlebih dahulu. Sesampainya di sana dia bertemu dengan si pelaku dan berkelahi. Kemampuan bela diri Bongi tidak sebanding dan pada akhirnya dia tetap kehilangan jejak si pelaku. Walau begitu dia berhasil melukai tangan kirinya dan menceritakan hal itu kepada Borem sebagai petunjuk. Setelah Muwon dibunuh, Muci menyerah soal segalanya, dan dia mulai frustasi. Anak kecil yang menjadi korban masih menghilang tanpa kabar dan polisi belum bisa menemukan petunjuk apapun. Ketika Muwon kembali dalam bentuk imajinasi, Muci tersadar bahwa keputusasaan tidak akan merubah apapun. Pada akhirnya Muci bangkit dan kembali melakukan investigasi. Setelah mendengar kasus pembunuhan nenek Bongi beberapa hari sebelumnya, Profesor Lee menghubungi Yohan untuk memastikan apakah dia pelakunya atau bukan. Namun setelah melakukan perjanjian untuk berbicara empat mata dengannya, Profesor Lee diserang dan dia dinyatakan menghilang. Kepingan teka-teki perlahan mulai tersusun dan semua hal itu benar-benar mengarah kepada Yohan. Pada akhirnya Muci semakin yakin bahwa Yohan adalah pelaku pembunuhan itu, tapi dia belum bisa menangkapnya. Di sisi lain Yohan mulai panik dan dia berusaha menyingkirkan barang bukti di tempat yang cukup jauh. Sementara itu kondisi Bongi semakin sulit karena lukanya belum pulih. Borem membawanya ke rumah supaya dia bisa lebih mudah untuk merawatnya. Tidak lama dari itu Borem mendapat kabar dari Muci bahwa Dr. Yohan adalah tersangka yang membunuh nenek Bongi. Borem pergi menerobos ke rumah Yohan untuk mencarinya tapi tidak berhasil karena dia sudah pergi. Pada akhirnya Borem menemukan ruang rahasia dan melihat langsung foto dirinya terpampang dengan jelas. Nampaknya Yohan sudah mengincarnya selama ini. Keadaan semakin genting ketika Yohan diam-diam pergi ke rumah Borem. Bongi yang ada di rumah baru menyadari keberadaannya dan dia mulai takut. Borem datang di waktu yang tepat dan dia membawa Bongi ke tempat lain untuk berlindung. Borem memintanya untuk menunggu karena dia akan pergi menangkap Yohan dengan tangannya sendiri. Bongi pergi dengan panik dan dia bertemu dengan Muci. Mereka bergegas dengan cepat menuju rumah Borem untuk membantu. Namun sayangnya Borem sudah tumbang dan Yohan terus menyerangnya dengan brutal. Muci terpaksa mengeluarkan pistolnya dan menembak Yohan. Kedua pria itu pun akhirnya dalam kondisi kritis. Muci meraih Yohan dan menanyakan keberadaan anak kecil yang diculik. Tapi Yohan pingsan sebelum bisa menjawab apapun, dan akhirnya mereka dibawa ke rumah sakit. Yohan dinyatakan meninggal sementara Borem selamat pasca melakukan operasi otak. Akan tetapi Borem mengalami amnesia dan dia melupakan masa lalunya termasuk orang-orang yang pernah dekat dengannya. Bongi merasa patah hati, karena sebelum kejadian itu Borem mengatakan jika dia bersedia untuk menikahi Bongi setelah lulus SMA. Namun dia harus mengubur kembali harapan itu karena Borem sama sekali tidak mengingatnya. Pada akhirnya Bongi harus hidup dalam kesendirian.
karena Borem dipindah tugaskan ke daerah lain. Di sisi lain Bong Yi merasa melihat sosok pria yang pernah melecehkannya, dan ternyata pria itu baru saja bebas dari penjara. Dia adalah Duksu manusia rendahan yang tidak pernah kapok dengan perbuatannya. Di masa lalu dia dijebloskan ke penjara oleh Muci, namun entah kenapa dia bisa mendapat hukuman lebih ringan dari seharusnya. Muci memperingatinya untuk tidak mengganggu Bong Yi lagi. Dia merasa bertanggung jawab karena Bong Yi di masa lalu pernah memintanya untuk balas dendam kepada Duksu. 1 tahun telah berlalu, keadaan damai untuk sementara, sebelum akhirnya sosok psikopat baru muncul dan kembali meneror warga setelah cukup lama berpisah. Borem akhirnya bertemu dengan Muci. Dia mulai mengingatnya dalam waktu yang cukup lama ini. Borem mengalami banyak perubahan, di mana dia mulai memiliki intuisi seperti psikopat. Intuisi itu bahkan mampu membantu Muci dalam memecahkan kasus pembunuhan yang baru saja terjadi. Pada akhirnya Borem diangkat menjadi detektif dan dia bekerja bersama Muci. Ingatan Borem perlahan terus kembali. Dia mulai mengingat Bong Yi dan berusaha mencari tahu keberadaannya. Di bawah hujan yang deras Borem menemukan Bong Yi yang masih berjuang dengan traumanya. Dia meminta maaf karena baru mengingatnya selama ini. Pada akhirnya mereka kembali bersama dan membuka lembaran baru. Saat menyelidiki kasus bersama Muci, Borem mulai melihat potongan ingatan di masa lalu. Anehnya dia melihat ingatan Johan saat merenggut nyawa para korbannya. Menurut dokter itu adalah ingatan yang tercampur karena di masa lalu dia pernah menyelidiki kasus Johan. Akan tetapi ingatan itu perlahan terus bermunculan dan Borem mulai memiliki hasrat untuk melakukan tindak kekerasan. Borem mulai meragukan ingatan itu dan dia selalu bertanya-tanya ingatan siapa itu sebenarnya. Borem berusaha mencari jawabannya seorang diri. Dia menemui headhunter di penjara karena mendapat kabar bahwa dialah yang melakukan operasi otaknya. Ternyata headhunter telah memindahkan bagian otak Johan kepada dirinya. Dia melakukan itu atas perintah seseorang yang sampai saat ini belum diketahui apa maksud dan tujuannya. Sejak saat itu Borem mulai merasa takut bahwa Johan dalam dirinya akan mengambil alih. Intuisi psikopat dalam diri Borem mulai tidak terkendali. Saat ia menemukan seorang penjahat yang diidentifikasi sebagai psikopat, Borem membunuhnya dan dia merasa puas akan hal itu. Namun di sisi lain dia juga merasa bersalah dan pada akhirnya dia memutuskan untuk menyerahkan diri. Akan tetapi semua bukti kejahatan yang dia lakukan tiba-tiba menghilang. Ternyata itu adalah perbuatan profesor yang secara tidak terduga masih hidup. Profesor menemui Borem dan menceritakan semuanya. Ia menjelaskan bahwa Borem akan terus berbuat jahat karena bagian otak Johan sudah mempengaruhinya. Profesor Lee menyarankan Borem agar dia menggunakan intuisinya untuk membasmi psikopat lain. Awalnya Borem tidak setuju, namun ketika dia hilang kendali dan hampir membunuh, Borem tersadar bahwa dia harus menyalurkan hasratnya pada orang yang tepat. Mereka adalah para psikopat yang sejatinya akan terus berbuat jahat. Suatu ketika Borem akhirnya tahu apa yang terjadi kepada Bong Yi di masa lalu. Dia mulai mencari Doksuk untuk membunuhnya sekaligus membalaskan dendam Bong Yi. Borem tidak tahu apakah dia merasa senang atau bersalah setelah membunuhnya. Satu hal yang pasti, dia mulai tersiksa dengan kondisi mentalnya saat ini. Kabar penjahat yang dibunuh Borem ternyata mengundang komentar positif dari khalayak umum. Mereka merasa bahwa para penjahat itu pantas mendapatkannya. Namun di sisi hukum perbuatan itu tetap salah dan Muci berusaha keras untuk mencari tahu siapa pelakunya. Sementara itu Borem terus memainkan perannya sebagai detektif selagi dia beraksi untuk membasmi para pelaku. Dengan intuisinya dan arahan Profesor Lee, Borem terus mendapat petunjuk mengenai orang-orang yang dinyatakan sebagai psikopat. Satu persatu di antara mereka mulai mati di tangan Borem dengan cara yang mengenaskan. Borem membalas perbuatan yang mereka lakukan. Mata dibayar mata, gigi dibayar gigi, itulah prinsipnya dalam menghukum mereka. Sikap dan perbuatan Borem perlahan menciptakan jarak di antara hubungannya dengan Bong Yi. Borem mulai merasa bahwa dia tidak pantas untuknya dan dia berusaha untuk menjauh. Di sisi lain Bong Yi akhirnya tahu bahwa Borem adalah sosok orang yang menghabisi Duksu. Dan dia paham kenapa Borem menjauhinya. Bong Yi berkata, siapapun kamu, seperti apapun dirimu, aku hanya menyukaimu. Perkataan itu membuat Borem tersadar bahwa kehadiran Bong Yi mungkin akan merubah dirinya secara perlahan. Pada akhirnya Borem meminta Bong Yi untuk menunggu, karena dia akan berjuang melawan sisi gelapnya. Sejak saat itu Borem hanya memberi pelajaran kepada para psikopat yang dia temui dan menyerahkan semuanya kepada pihak yang berwajib. Borem yakin bahwa ada cara lain untuk membalas mereka selain kematian. Ingatan Borem kembali sepenuhnya. Dia akhirnya tahu bahwa semua ingatan Johan adalah miliknya sendiri dan itu artinya dia adalah pelaku pembunuhan yang sebenarnya.
Borem terkejut ketika melihat Hankook anak kecil yang ditangkap sudah meninggal di ruang bawah tanah miliknya. Borem juga mulai ingat bahwa selama ini dia hanya berpura-pura baik di hadapan orang. Dia adalah sosok yang membenci Tuhan, orang munafik yang bermuka dua, psikopat kejam brutal dan tidak memiliki perasaan. Pertemanannya dengan Ciguk hanyalah sandiwara, kebaikannya pada nenek Bong Yi adalah kepalsuan, rasa sukanya kepada Bong Yi hanyalah permainan, dan semua hal itu tertutupi oleh muka lugunya. Selama ini Johan sudah tahu siapa Borem dan dia ingin menghentikannya. Dengan bantuan teman satu-satunya Johan berusaha untuk mencari tahu apa motif Borem melakukan kejahatannya. Oleh karena itulah dia memata-matai Borem dan mengumpulkan foto-fotonya, akan tetapi semua rencananya kacau. Nenek Bong Yi salah paham kepadanya dan mengira bahwa dia adalah pelakunya. Dan yang membunuh nenek Bong Yi sebenarnya adalah Borem, namun polisi selalu mencurigai Johan, karena Boremlah yang menggiring mereka untuk melakukan itu. Ketika polisi mulai memburu Johan, dia memutuskan untuk menghadapi Borem seorang diri, dan namun rencananya kembali gagal ketika Muci datang menembaknya. Borem merasa bersalah dan dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya, namun profesor mencegahnya dan memberitahu Borem bahwa umurnya tidak akan lama lagi karena operasi otaknya masih memiliki kekurangan. Profesor Lee berkata bahwa dia salah mengira kepada Johan yang ternyata memiliki gen jenius. Dia juga menjelaskan bahwa apa yang mempengaruhi Borem setelah operasi bukanlah sifat jahat, melainkan sifat baik yang dimiliki Johan. Itulah yang membuat Borem merasa bersalah, karena sekarang dia memiliki perasaan dan hati nurani. Di masa lalu terungkap bahwa Johan dan Borem ditukar oleh ibu mereka masing-masing. Hal itu terpaksa dilakukan karena janin mereka sudah dinyatakan memiliki gen psikopat. Mereka membuat kesepakatan untuk membunuh putra mereka jika memang tumbuh menjadi seorang psikopat. Bagaimanapun seorang ibu tidak bisa membunuh putra kandung mereka. Oleh karena itulah pertukaran tersebut dilakukan. Pada akhirnya Jen merawat Johan dan dia tumbuh menjadi pribadi yang baik karena memiliki gen jenius. Sementara ibu kandung Johan merawat Borem yang tumbuh menjadi psikopat karena mewarisi sifat ayahnya. Sesuai perjanjian, ibu kandung Johan menguatkan tekadnya untuk mengakhiri hidup Borem, tapi gagal karena ada pihak lain yang menghalanginya. Mereka adalah organisasi bernama OST yang sudah mengamati pergerakan Borem dan Johan dari kecil. Organisasi itu dikendalikan oleh Choi Yang Sin, seorang pejabat yang kecewa kepada pemerintah karena tidak mengesahkan undang-undang psikopat beberapa tahun yang lalu. Ibu Choi memiliki ambisi untuk menciptakan dunia tanpa kejahatan, oleh karena itulah dia menjadikan Borem dan Johan sebagai tikus percobaan. Organisasi itu ingin Borem dan Johan tumbuh menjadi psikopat, namun nyatanya Boremlah yang memiliki tanda-tanda seperti itu. Begitu kejamnya organisasi itu memancing Borem untuk menjadi seorang pembunuh, dan pada akhirnya mereka membiarkan Borem membunuh orang-orang untuk membuktikan kepada negara bahwa undang-undang psikopat itu benar-benar dibutuhkan. Ketika Borem dikalahkan Johan, organisasi itu meminta Headhunter untuk menyelamatkan Borem karena dia masih membutuhkan sosoknya. Headhunter menerima tawaran itu karena dia sudah tahu bahwa Borem adalah putra kandungnya. Naasnya demi mewujudkan hal itu, Johan yang sebenarnya selamat dari tembakan Muci harus dibunuh supaya Headhunter bisa mengambil bagian otaknya untuk menyelamatkan Borem. Semasa hidupnya Johan tidak pernah hidup dengan tenang, karena orang-orang mengira bahwa dia adalah putra pembunuh. Saat remaja dia selalu mendapat perlakuan buruk dari teman-temannya, bahkan dia pernah dipukuli hingga kritis hanya karena memegang status sebagai putra Headhunter yang pada nyatanya itu tidak benar. Dari sekian banyaknya orang, reporter Hongju merupakan salah satu yang bisa menerima Johan. Walaupun Hongju memiliki dendam kepada Headhunter, dia sadar bahwa apa yang dilakukannya tidak berhubungan dengan Johan. Setelah mereka dipertemukan, Hongju menjalin hubungan spesial dengan Johan dan dia tidak pernah menceritakannya kepada siapapun. Fitnah yang menimpa Johan sempat membuat Hongju kecewa kepadanya, bahkan dia sempat berpikir untuk menggugurkan bayi Johan yang ada dalam kandungannya. Namun dia merasakan kejanggalan dan mulai menyelidiki kasus ini seorang diri. Dia juga mengakui hubungannya dengan Johan kepada publik dan orang-orang mulai mencibirnya. 1 tahun setelah Johan meninggal, Hongju sudah melahirkan putranya, dan dia membesarkannya dengan penuh kasih sayang. Putra Hongju tidak bersalah. Namun dia tetap mendapat perlakuan yang tidak mengenakan, terutama oleh pengasuhnya yang tidak memiliki hati nurani. 1 tahun yang lalu setelah Johan dinyatakan meninggal, Hongju bertemu dengan profesor yang berhasil bertahan hidup. Di malam saat profesor akan bertemu dengan Johan, organisasi OST datang menyerangnya, karena mereka tidak mau rencananya terungkap. Pada akhirnya Johan menemukan Profesor Lee dan dia merawatnya. Sebisa mungkin profesor memiliki hubungan kerjasama dengan pemimpin OS. Dia sama-sama ingin menciptakan dunia tanpa kejahatan, namun profesor yang tidak bisa menerima cara yang dilakukan pemimpin OS, karena menurutnya itu tidak manusiawi.
profesor menceritakan semuanya kepada Hongju dan akhirnya dia tahu apa yang sebenarnya terjadi. Hongju akhirnya tahu bahwa Borem adalah sang pelaku sebenarnya tapi dia tidak langsung melaporkannya, karena ingin membersihkan nama Yohan terlebih dahulu. Sejak saat itulah Hongju meminta profesor untuk memancing Borem, supaya dia menyalurkan hasratnya pada orang yang tepat. Hal itu merupakan cara terbaik untuk membongkar semua teka-teki di masa lalu. Borem juga hidup dalam kesendirian, dia dijauhi oleh teman-temannya karena memiliki kecenderungan psikopat. Semua orang takut kepadanya dan menjulukinya dengan sebutan monster, hingga suatu ketika Borem berdoa kepada Tuhan supaya dia tidak tumbuh seperti apa yang orang-orang bicarakan. Akan tetapi Borem merasa bahwa doanya tidak pernah dijawab, dan sejak saat itulah dia mulai tidak menyukai Tuhan. Kini setelah mengingat semua perbuatannya Borem menyesal, tapi akhirnya dia tahu bahwa dirinya sedang dikendalikan oleh sebuah organisasi. Selama lebih dari 25 tahun Borem memang tumbuh sebagai pribadi yang memiliki ciri-ciri psikopat, tapi dia tidak pernah membunuh siapapun hingga suatu ketika organisasi OST memancingnya untuk membunuh seseorang. Dia adalah pria yang pernah membunuh ibu angkat Borem di masa lalu. Borem memang sudah lama menaruh dendam kepada orang itu, tapi dia tidak pernah menemukannya. Organisasi OST diam-diam memberi lokasi pria itu dan akhirnya Borem membunuhnya. Sejak saat itulah jiwa psikopat Borem benar-benar bangkit, hingga akhirnya membunuh nenek Bongyi dan kakak Muci. Pada akhirnya Borem memutuskan untuk menghentikan organisasi itu. Muci dan Bongyi perlahan mulai mengetahui bahwa Borem adalah pelaku pembunuhan yang sebenarnya. Bongyi menyadari itu ketika dia melihat bekas luka di tangan Borem saat mereka bertarung di gereja 1 tahun yang lalu. Bongyi kaget tapi dia berusaha untuk tidak mempercayai hal itu. Sementara Muci dia mulai menemukan kejanggalan ketika Ciguk yang ada di rumah sakit dibunuh secara misterius. Muci menyelidiki kasus itu dan akhirnya dia juga tahu bahwa dalang dari kekacauan ini adalah organisasi OS. Namun yang lebih menyakitkan adalah dia juga akhirnya tahu bahwa Bor adalah pelaku yang sudah membunuh kakaknya. Waktu terus berjalan kebenaran pun semakin dekat dan Bongyi akhirnya yakin bahwa Borem adalah sosok orang yang sudah membunuh neneknya. Walaupun berat tapi itu adalah fakta yang menyakitkan yang harus diterima oleh Bongyi. Amarah kembali menariknya untuk melakukan balas dendam, dan dia mulai mencari Borem yang saat itu sedang berjuang untuk mengungkap kejahatan OS. Setelah melakukan investigasi Borem akhirnya mendapatkan file rahasia tentang organisasi OUT, dari mantan anggota organisasi tersebut. Dia adalah seorang wanita yang dulu pernah ditugaskan pimpinan OS untuk merawat Borem setelah orang tua angkatnya meninggal. Pada akhirnya Borem menyerahkan file itu kepada Hongju untuk dipublikasikan melalui acaranya, dan dia akan menyerahkan diri. Di suatu malam Bongyi berhadapan langsung dengan Borem. Dia sangat kecewa kepadanya. Sungguh ironis Bongyi sempat jatuh cinta kepada pria yang telah membunuh neneknya sendiri. Bongyi menyerangnya dengan marah ketika Borem mulai menyerah. Bongyi sadar bahwa Borem harus menebus dosanya dan menjalani hidup dengan penyesalan. Borem menyerahkan dirinya ke polisi. Semua orang kecewa dan memintanya untuk dihukum mati mendengar fakta tersebut. Muci marah besar dan dia merasa kesal karena tidak sempat membalaskan dendamnya. Ketika Borem mengakui perbuatannya pada polisi, dia bertemu dengan ibu kandungnya yang sangat merasa bersalah karena tidak bisa mengatasi kekacauan ini. Pada akhirnya dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya di atas tebing. Sementara itu Hongju membongkar semua fakta tentang organisasi OS, dengan foto-foto dan rekaman audio yang membuktikan bahwa pejabat Choi terlibat dalam kejahatan yang tidak manusiawi. Hongju membersihkan nama Yohan dari semua tuduhan dengan bukti video yang menunjukkan bahwa Yohan sejatinya adalah orang yang memiliki emosi. Hal itu cukup membuktikan bahwa dia bukanlah seorang psikopat. Setelah itu Hongju menyerahkan dirinya sendiri karena mau bagaimanapun dia sudah bekerja sama dengan Profesor Lee untuk memancing Borem agar membunuh para psikopat. Pada akhirnya Hongju bertemu dengan sang ayah yang mulai menyadari bahwa dia adalah putrinya. Hongju meminta maaf karena dia sudah menyembunyikan keberadaannya selama ini, dan akhirnya dia dibawa dengan borgol. Sementara itu pemerintah akhirnya mengadakan pemilihan suara terkait undang-undang gen psikopat, dan rencana itu dikabulkan karena banyak warga yang menyetujuinya. Setelah melihat apa yang terjadi, Borem divonis hukuman mati. Borem dipenjara sebelum dieksekusi. Di masa yang akan datang Borem dibawa ke penjara yang sama dengan Headhunter. Di sana dia dengan berat hati menyelesaikan misi terakhirnya untuk membunuh ayahnya sendiri. Itu adalah bentuk penebusan dosanya kepada Muci yang ingin melihat Headhunter mati di hadapan putranya. Borem mulai diselimuti oleh penyesalan dan rasa sakit di kepalanya terus menyerang tanpa henti. Borem menyadari bahwa dia tidak pantas untuk meminta maaf.
Namun setidaknya itu adalah hal terakhir yang bisa dia lakukan untuk mengurangi rasa bersalahnya. Dengan tulus Borem mengucapkan permintaan maafnya kepada Muci dan Bongyi walaupun tidak diterima. Borem tetap bersyukur dan dia berharap akan menjadi orang yang lebih baik di kehidupan selanjutnya. Penyesalan adalah bagian dari pengalaman hidup dan hikmah adalah hal terbesar yang terkandung di dalamnya. Penyesalan akan datang di akhir karena itu menandakan bahwa waktu tidak dapat diulang. Walau begitu tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki diri sendiri, dan menjadi lebih baik. Pada akhirnya Borem menyadari bahwa selama ini Tuhan mendengar setiap doa yang dia panjatkan, dan perasaan adalah jawaban yang diberikan Tuhan untuknya. Perasaan tersebut menjadi anugerah sekaligus hukuman untuk Borem atas apa yang telah dia perbuat, walau hanya sesaat Borem merasakan kedamaian. Ketika dia berhalusinasi, di akhir hayatnya Borem bertemu dengan sosoknya di masa lalu dan mengatakan padanya bahwa Tuhan mengabulkan keinginan mereka, untuk tidak menjadi monster. Pada akhirnya Borem meninggalkan dunia ini dengan tenang. 3 tahun kemudian pejabat Choi terbebas dari hukumannya, tapi di akhirnya dibunuh oleh seseorang. Di saat yang sama Hong Ju bebas dan putranya sudah menyambutnya dengan hangat, bersama kakek dan neneknya. Muci berhenti dari pekerjaannya dan mulai berjualan. Dia juga menjadi sosok paman yang baik bagi Bongyi dan membantu biaya kuliahnya. Bongyi, Muci dan Hongju bertemu dan mereka saling meminta maaf atas kesalahpahaman yang terjadi di masa lalu. Pada akhirnya Muci memaafkan perbuatan Borem dan dia pergi mengunjunginya untuk mengucapkan selamat tinggal.